Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi di Alim Bercerita. Dan kali ini aku mau bikin program baru di podcast ini. Namanya adalah Ngomel. Ngomel yaitu ngobrolin, belum masuk ketawa sih. Ngomel, ngobrolin mental health. Di keren kan, keren kan. Ya, Keren, jadi keren. di ngomel kayak gini, aku bakal ngobrolin soal mental health. Ada suara anak kecil masuk gak? Ada ya, ada anak kecil emang lagi di depan gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita the show must go on gitu lah. Jadi ngomel itu ngobrolin mental health. Di sini aku bakal ngobrol-ngobrol soal kesehatan mental. Dan namanya ngobrol kan nggak sendirian ya. Jadi aku mau mengundang kawan ngobrol di sini gitu. Kalau ngomong sendiri kan namanya bukan ngobrol, tapi apa? Germinil atau monolog. Atau Monolog. monolog. Jadi kalau ngobrol kita ada lawan bicaranya. Jadi di sini aku mengundang kawan ngobrolku, yaitu Amalia. Halo. Halo, halo. Nah, jadi teman-teman, Amal ini dia juga aktif di media sosial juga sekarang. Itu punya podcast juga dia. Apa namanya, Mal? Namanya Antonim Sini. Ya, Antonin sini, nanti teman-teman juga bisa mampir ke sana. Terus dia juga suka ini sekarang live, apa namanya, apa sih kalau live radio itu on air gitu ya. Oh ya, on air di aplikasi Wave sama Kadel. Ya, siapa tuh ininya namanya? Namanya Cimi. Ya udah, nanti teman-teman bisa mampir ke web kalau yang mainan itu aplikasi atau streaming di Kadel. web Kadel. atau Kazoo juga. Tuh, nanti teman-teman bisa aja ke sana kalau mau dengerin ini on airnya si Amal. Nah, atau kalau mau Benar dengerin sekali. podcastnya juga bisa di Antonim Sini. Antonim Sini. Iya. Terus di sini di ngomel yang pertama ini kita bakal bahas satu isu yang belakangan ini, sebenarnya agak belakangan ini sih. Ini beberapa waktu yang lalu sempat jadi tren gitu loh. Sempat banyak dibahas. Tapi ini beberapa waktu lalu. Sekarang kayaknya udah mulai jarang dibahas sih. Tapi ya pengen aja ngobrolin soal itu di episode pertama ini. Yaitu soal fenomena good girl. Good girl syndrome ya mungkin ya. Mungkin itu good girl syndrome. Itu kan di ini ya, TikTok itu banyak dibahas dulu ya. Beberapa waktu lalu kan sempat tren gitu topik-topik soal good girl syndrome gitu ya kan. Good girl syndrome. Kayak beberapa bulan yang lalu itu sempat naik daun lah istilah good girl syndrome. Padahal itu kalau di apa ya, riset ilmiah nggak ada ya good girl syndrome dia. Itu kayak istilah populer gitu. Iya, istilah populer kayak yes man kan juga nggak ada ya sebenarnya. Iya. Secara ilmiah tuh nggak ada, tapi itu lebih ke istilah populer yang menggambarkan suatu kondisi. Kalau yang yes man, kita ngomongin yes man dulu. Yes man itu kan kondisi di mana orang tuh nggak bisa nolak gitu loh. Dia selalu iyain apapun gitu, iyain apapun. Kalau diajak, kalau disuruh itu nggak bisa nolak. Jadi itu sebenarnya kalau dari sisi apa ya, sisi akademik ya, sisi ilmiah kan itu orang yang kurang asertif gitu ya. Kurang asertif. Kurang bisa asertif. berterus terang. Nah, kurang bisa berterus terang, nggak berani nolak. Mungkin dia juga takut ditolak juga kan. Macam-macam. Akhirnya dia jadi orang yang yes man, yang selalu ngeiyain apapun. Nah, kalau good girl syndrome ini gimana nih? Kalau good girl syndrome itu adalah kondisi di mana seseorang itu selalu ingin terlihat baik dan ingin terlihat benar gitu.
pokoknya ingin terlihat baik gitu, ingin diterima, selalu diterima oleh lingkungannya, dan ya itu tadi ingin terlihat sebagai seseorang yang baik gitu. Oh gitu gitu. Tapi kan itu ada girl-nya. Berarti ini kalau istilah Google hanya berlaku untuk cewek dong. Iya nggak ya? Tapi sebenarnya harusnya nggak berlaku buat cewek doang sih, buat cowok juga gitu. Good man syndrome berarti. Good man. Tapi mungkin karena waktu itu banyak kan dialami Perempuan. cewek kali ya, Uh-uh. perempuan. Mungkin ini ada ini nggak sih kira-kira hubungannya sama tuntutan sosial gitu. Dimana kalau budaya kita kan eh, budaya ini ya Indonesia terutama di Jawa gitu kan mengharuskan kalau perempuan tuh harus baik-baik gitu. Harus baik terus, harus ramah terus kayak gitu. Sedangkan Uh-uh. kalau cowok cowok nakal tuh nggak apa-apa kan gitu, ada yang gitu kan, ada budaya Ah yang iya memandang iya. kalau cowok nakal itu nggak apa-apa tapi kalau cewek nggak Kalau boleh. cewek itu harus baik kayak gitu. Ada sih Hmm, pengaruhnya. Oh ya, sebelum ngomong lebih jauh, ini obrolan tuh obrolan-obrolan santai. Jadi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengetahuan, nanti kalau misalnya teman-teman mungkin bisa menambahkan atau mengoreksi kayak gitu, boleh banget ya Lim ya. boleh boleh soalnya kita disclaimer dulu, we are not profesional gitu ya, jadi ya Ya, kita sama-sama kita masih bukan belajar. profesional. Kita juga Terus masih jadi belajar. Kita statement cuma ngobrol berdasarkan pengalaman kayak gitu. jadi kayak statement dari kita ya jangan jadiin rujukan gitu, jangan jadiin rujukan karena ya ini cuma Bener. buat buat pengetahuan bersama tapi jangan jadiin rujukan. Kalau teman-teman pengen Iya, pengen cari benar. rujukan yang benar ya ke Baca buku profesional, ke jurnal, ke profesional, buku, jurnal. ya Ya, benar sekali. bukan ke podcast dong gitu. Bukan ke Oh, podcast Alim oh, bercerita. Karena di oh, sini benar. adalah storytelling ya. Kita di sini storytelling. Storytelling. Gitu. Mungkin ada Jadi pengaruh budaya juga. Kalau hmm, budaya pengaruh sih gitu kan, kita tahu ya. Oh, berhubungan sama pola asuh deh. Jadi tuh eh di lingkunganku nih ya, kalau di lingkunganku sendiri nih ya, ada apa ya? Ada semacam budaya, mungkin budaya yang menyebutkan bahwa perempuan itu harusnya eh, di rumah jago masak, jago nyuci, terus habis itu jago beres-beres, punya sopan santun yang baik, pinter, ramah kepada semua orang kayak gitu. Itu kan juga termasuk budaya ya. Kalau di tempat aku, di keluarga aku mungkin ada budaya semacam itu. Budaya kan bisa jadi budaya organisasi, budaya keluarga, budaya nggak harus budaya secara general se-Indonesia gitu kan ya. Kalau menurut aku iya sih. ya. Nah, jadi kalau di tempat aku tuh ya itu berpengaruh sih, budaya kepercayaan, semacam kepercayaan bahwa seorang perempuan itu harus bisa seperti ini dan seperti itu kayak gitu, itu mempengaruhi seseorang untuk menjadi good girl, ya, mengalami good girl gitu. Oke oke. Kalau kamu sendiri Mal, Mm. menurutmu kamu ngalamin good girl syndrome ini nggak di dirimu gitu? Ngalamin nggak ya? Em, Sebenarnya aku sih nggak self diagnose ya. Ini sebelum Hmm. penjelasan selanjutnya juga aku mau ngejelasin bahwa aku bipolar dan udah didiagnosa secara klinis, dan aku udah ke psikolog dan ke psikiater kayak gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman konseling dan eh, konsul ke psikiater kayak gitu, memang Hmm. aku tuh mengalami mungkin disebut good girl syndrome kayak gitu. Karena apa? Karena dari apa yang aku pelajari dari psikolog dan psikiater itu, mereka pasti bilang bahwa kamu nggak perlu jadi Wonder Woman, kamu nggak perlu jadi individu yang selalu baik, kamu nggak perlu jadi super girl gitu. Kamu adalah manusia biasa dan kamu punya capek, kamu boleh lelah, kamu boleh sedih, kamu boleh nakal sedikit, kamu boleh mencoba hal-hal baru gitu. Kamu nggak harus selalu menjadi orang yang baik. Nah, kamu nggak harus selalu menjadi orang yang baik, itu kan berarti menandakan bahwa sebenarnya aku pun mengalami
hal itu gitu. Aku mengalami good girl syndrome. Dengarkan episode lengkapnya di Anchor dan Spotify.